warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karimil azizir rahim, wa tariqu ilayhi wadihun lil qasidin, wa dalilu alayhi laihun lin nazirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hannan ya Mannan, ya Dayyan ya Sultan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma rzuqna al-istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Amma ba'du, fa ya ashabal fadail, hadaratil mukarramin, wa bil khusus ya mursyidina wa murabbi ruhina al-mukarram sahibul fadilah wal karamah Kiai Haji Wahid Mahfud Hasbullah, mata'ana Allah bituli hayatih. Para kiai yang semuanya saya muliakan, Bupati Kebumen Bapak Arif Sugianto, Bapak Wakapolres Kebumen, Ketua PWI LS Jawa Tengah, merangkap Wakil Ketua PWNU Jawa Tengah Kiai Haji Mubarak. Ini Wakil Ketua PWI-nya, Ketua PWI-nya Wakil Ketua PWNU, Bupatinya juga pengurus NU Al-Santo, Kiai Rafiq dan yang lainnya yang saya muliakan, Bapak, Ibu, para murid-murid dari murid Murabbi Rohina Kiai Haji Wahid, juga mungkin dari almarhum al-maghfurlah Kiai Mahfud, mungkin ada yang hadir hari ini yang langsung mengambilnya mungkin langsung dari Yai Mahfud, masih ada yang hidup ya. Tapi kalau yang ngambil dari Yai Hasbullah mungkin sudah enggak ada ya. Apalagi dari Yai Abdurrahmannya. Ini tariqat Naqsyabandiyah Khalidiyah yang ada di Indonesia. Ini semuanya dari Jabal Qubais, dari Syekh Sulaiman Zuhdi, baik dari tariqah Yai Abdurrahman maupun dari tariqah Mbah Ilyas, juga tariqah Ismail, Syekh Ismail dari Minangkabau, semuanya dari Jabal Qubais Makkah Al-Mukarramah. Dulu tahun 1880-an itu dianggap sesat oleh Utsman bin Yahya. Itu saya membaca manuskrip fatwa dari Utsman bin Yahya tentang Syekh Ismail Minangkabau yang sesat. Jadi dari zaman dulu itu banyak urusan antara thariqah Nusantara dengan klan Pahlawi. Di Banten dan Bekasi, Utsman bin Yahya ini berfatwa
kiai-kiai thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyahnya sama ke Jabal Qubais, tapi dipadukan kalau di Banten dengan Qadiriyah. Itu mengadakan pemberontakan pada tahun 1888. Setelah itu dianggap gurur oleh Utsman bin Yahya. Jadi para pejuang yang ditangkap Belanda, yang keluarganya waktu itu ditinggalkan oleh suaminya, dibuang ke Manado, seperti Syekh Arsatawil At-Tanara Al-Baghdadi, seperti Syekh Muhammad Asnawi Bendung di daerah Banten. Juga banyak yang meninggal dunia seperti Syekh Wasid, pendiri Citangkil Al-Khairiyah, cucunya itu Kiai Samun. Itu buyutnya Syekh Wasid itu dipenggal kepalanya, antara kepala dan badannya dipisahkan karena disangka punya ilmu rawe rontek yang tidak bisa mati. Sekarang cucunya sudah diangkat jadi pahlawan nasional karena biasanya cucu pejuang jadi pejuang juga. Dulu Syekh Wasidnya adalah dengan izin daripada gurunya Syekh Abdul Karim Tanara mengadakan pemberontakan sampai meninggal dunia sebagai syahid. Kemudian cucunya jadi pahlawan perjuangan pergerakan mengusir Belanda tahun 45. Kiai Sampun, ketua PCNU Serang. Ketua PCNU Serang, dia juga mempunyai sebuah pangkat militer Letjen. Letjen setelah meninggal, Letnan Jenderal bukan Letjen, Brigjen Sampun, salah satu tokoh Nahdlatul Ulama yang kemudian mendapat gelar pahlawan. Kiai Abdul Rahman ini saya membaca sejarahnya. Jadi ulama besar itu gara-gara musibah Pak Bupati. Dimarahin pamannya, punya kerbau banyak, pamannya suruh ngin kerbaunya hilang, suruh nyari, nggak ketemu ini. Namanya Solihin, waktu kecilnya pas udah di Mekah diganti Abdurrahman. Nyari-nyari kerbau sehingga sampai nggak tahu lagi pulang. Akhirnya beliau mondok terus, tidak pulang-pulang. Udah pinter pengen ke Mekah Al-Mukarramah. Kata gurunya di Jawa Timur, kalau mau ke Mekah izin dulu ke orang tua. Sedang dia udah belasan tahun gak pulang-pulang. Pas pulang, orang tuanya gak inget. Dia pura-pura jadi musafir aja. Kebetulan sakit perut, dikerok sama ibunya itu. Ngelihat ada tohnya, nah ini kayak anak saya dulu. Akhirnya meminta restu ke Mekah Al-Mukarramah. Sebelumnya suruh ziarah dulu ke Banten. Bukan Banten, ke Pamijahan. Dari Pamijahan langsung ke Mekah Al-Mukarramah. Kemudian pulang beliau menyebarkan thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Jadi musibah itu kadang-kadang membawa hikmah. Musibah itu kadang-kadang membawa hikmah. Jadi kalau kita ada musibah, kadang-kadang kita mau pergi melewati jembatan, jembatannya putus, muring-muring gitu kan.
Setelah muring-muring ternyata kita nggak jadi ke sana, itu pas di sana ada orang berita dibegal. Kalau kita jadi ke sana lewatin, mungkin kita yang dibegal. Tapi karena jembatannya putus, kita balik lagi. Akhirnya kita yang tidak dibegal, orang lain yang dibegal. Jadi fi kulli musibatin hikmah. Setiap ada musibah itu ada hikmah. Orang yang bermusibah, wahai orang-orang yang sedang bermusibah, jangan takut, pasti di balik musibah itu ada hikmah. Istaghsarallahu bi'ilmihi, yang tahu hanyalah Allah. Termasuk orang yang kena musibah nasabnya rungkat, pasti ada musibah, pasti ada hikmah di balik musibah. Kalau yang Wahid Mahfud tadi mengatakan cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, cinta kepada tanah air, sebenarnya satu paket. Kalau hubbul watan minal iman, kata Mbah Hasyim Asy'ari, bahwa cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Nah, orang beriman itu kan berarti orang yang percaya kepada Allah. Orang yang percaya kepada Allah itu nanti akan yatazayad menjadi cinta. Karena bagaimana kita mencintai Allah kalau kita tidak percaya kepada Allah? Kita dikasih anugerah oleh Allah sebuah negeri yang begitu indah. Tidak usah air laut kita suling menjadi air tawar, nggak bakal habis air yang ada di dalam tanah Indonesia, air yang ada di kali-kali Indonesia, diminum dari kita sampai hari kiamat tidak akan pernah habis. Makanan Allah telah menyiapkan di negeri kita makanan yang berlimpah ruah. Pohon-pohonan berjuta-juta warna pepohonan, buah-buahan, padi, mantang, dander, jagung, somai, apa lagi itu, cilok, nggak bakal habis. Maka wajib kita cinta terhadap negeri kita Indonesia. Bagaimana cara kita mencintainya? Menjaga Indonesia tetap aman dan tentram. Menjaga Indonesia tetap aman dan makanya saya udah 1 bulan tidak mau diundang ceramah. Ini kalau bukan ya Jabar ya Kohar ya Wahib ini nggak datang ini. Itu yang di Pasuruan saya sampai kemarin ditanya terus itu belum ngomong iya mau datang. Kenapa? Kita ingin menjelang pelantikan presiden dan pilkada ini semuanya nyaman, aman, damai, tentram. Cuma Yai Wahid Mahfud ini ya Jabar ya Kohar, saya terus saja mungkin. Akhirnya dapat berkah Pasuruan juga bisa saya datang ini.
Tapi yang lain tidak. Kenapa? Karena ada saudara-saudara kita yang belum paham apa itu kajian ilmiah. Ya, kajian ilmiah adalah kajian ilmiah bahwa sebuah pengakuan perlu pembuktian. Orang mengaku dia bisa ngangkat semen 2 sak. Bagaimana cara membuktikannya? Ayo angkat semennya. Jangan ngaku-ngaku saja bisa ngangkat 100 kg. Semen 2 nggak bisa diangkat. Betul atau tidak? Kalau orang pakai kalung, kalungnya gede 500 gram. Ditanya kalung apa? Emas. Orang nggak percaya, masa iya dia punya kalung emas 500 gram. Ini kalau nggak percaya ada suratnya. Surat bisa dibikin. Sini kalungnya, saya masukin laboratorium. Pas dimasukin laboratorium ternyata tembaga, baru kata. Marah kan dia. Katanya ini warisan daripada kakek saya. Kakek saya ini ngomong ini emas. Kakeknya sudah mati. Pas dia mau jual di toko emas, diperiksa sama tukang emas, ternyata bukan emas, tembaga. Nggak mau tukang emas bayarin. Marah dia, ngamuk di situ. Hajar tukang emas. Kalau Anda tidak percaya bahwa ini adalah emas, berarti Anda mengatakan kakek kami berdusta. Kalau Anda tidak percaya bahwa ini adalah emas, berarti Anda menghancurkan kredibilitas, adalah kehormatan kakek kami yang mengatakan ini emas. Pokoknya Anda wajib untuk percaya ini emas dan bayarin seharga emas 500 kilo. Gimana itu? Kira-kira tukang emas kalau ngadepin orang begitu bagaimana? Paling begini. Silakan jual kepada yang lain. Yang mau husnudzon, nggak mau meriksa ini suratnya, kan suratnya pasti ada merek toko emas. Toko emas tahun 45 di Kebumen, namanya toko emas Saputra Rimba. Dicari di Kebumen, di pasar Kebumen. Bener nggak zaman dulu tahun 45 ada toko emas Saputra Rimba? Ternyata pas diteliti berdasarkan manuskrip kuno, foto-foto zaman Belanda, di Kebumen nggak pernah ada toko emas namanya toko emas Saputra Rimba. Wah, katanya ngomongnya ini toko emas Saputra Rimba, nama toko emasnya ini pemiliknya Tong Cheng. Kata orang-orang yang di situ terus menerus sejak 45 di sini toko emas semuanya masih keluarga. Nggak ada yang namanya Tong Cheng, nggak ada toko yang namanya Saputra Rimba. Kalau Saputra Rimba itu Tarzan katanya. Itu yang mau neliti. Terus, tapi walaupun ini bohong, apa namanya nih? Suratnya siapa tahu isinya benar, siapa tahu ini cuma suratnya aja bohong-bohongan, siapa tahu nih kalau emas benar. Akhirnya dimasukin ke laboratorium emas, periksa, tukang emas kan punya, gampang sekali tukang emas itu untuk mengetahui itu emas asli atau palsu. Setelah diperiksa palsu, udah suratnya palsu, ternyata emasnya juga palsu. Lalu
kita suruh bayarin seharga emas yang 1 gramnya sekarang 1.200.000 kali 500 hampir 1 miliar, itu 600 jutaan. Silakan yang mau beli dengan harga itu, walaupun sudah diperiksa emasnya palsu, silakan. Ada yang enggak, saya nggak perlu surat, saya nggak perlu laboratorium, saya pakai ilmu husnudzon. Ini madhabnya ketum saya. Boleh, silahkan ambil itu emasnya, bayarin 600 juta, tapi tolong jangan sampai dijual ke yang lain lagi, karena kalau menjual ke yang lain ini hukumnya bisa nipu. Apalagi kalau dia sudah memeriksa, tapi masa sih bohong katanya. Walaupun udah diperiksa ini emas palsu, bisa jadi emas zaman dulu dengan zaman sekarang beda katanya. Bisa jadi mesinnya yang salah, disalahin mesinnya. Tapi mesin ini waktu menjajal yang lain benar, menjajal emasnya Neng Siti bener, ini emas asli. Ngejajar Pok Mina bener, ini emas asli. Ngejajal kalungnya Mbak Yu bener, ini emas asli. Hanya ini doang yang dijajal katanya emas, tapi ternyata tembaga. Silakan saja yang mau mengakui bahwa emas itu yang palsu itu sebagai emas yang asli. Husnudzon, ambil, bayarin, taruh di lemari. Jangan sampai kapanpun untuk dijual ke yang lain lagi. Jadi ukit ternyata tidak tahu saya dikit ketemu di Idris. Masya Allah. Itu ceritanya begitu, tapi itu sudah lewat. Tenang Pak Kapolres, udah selesai ya Ibrahim. Gimana suruh ngomong lagi? Ini sudah selesai, udah tinggal yang mau husnudzon monggo, yang mau berdasarkan tadi itu tukang emas yang memeriksa di pasar Kebumen yang sudah tidak ada toko Saputra Rimba tuh, dan sudah dimasukkan ke laboratorium ternyata ini bukan emas, ya monggo. Yang nggak habis pikir ini yang punya emasnya nih, tukang emas sepak-sepak tadi. Ini yang terjadi bapak-bapak. Nanti kita kembangkan itu di forum tanya jawab dengan mantan ketua PCNU Kebumen. Yang jelas malam ini kita mudah-mudahan dapat barokah, berada di tengah-tengah keluarga besar Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah di bawah bimbingan Mursyidina Syekh Wahid Mahfud, yang pada malam hari ini menghauli ayahanda beliau Syekh Mahfud bin Hasbullah. Mudah-mudahan Syekh Mahfud bin Hasbullah Allah tambah derajatnya, Allah tinggikan, Allah tempatkan di dalam kasih sayangnya, dan seluruh para murid-muridnya dan penerusnya Allah berikan istiqamah ala tariqatil bayda, ala syari'atil gharra. Jangan sejengkal pun bergeser minas syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadqa. Wa an ini mukhaffafatun minas saqilah, ay wa annahu, dan sesungguhnya. Wasmu inna dhamirus sya'ni, wa an
dan sesungguhnya lawis taqamu, kalau mereka istiqamah ala tariqah, di dalam tariqah ini, la asqainahum ma'an ghadaqa, maka kami akan beri minuman air yang banyak. Kata Syekh Nawawi Tanara al-Bantani, la asqainahum ma'an ghadaqa ini ay la wassa'nahumur rizqa, kami akan luaskan rizkinya. Makanya kalau orang berthariqah jarang gak punya duit, ya, kaya raya banyaknya orang berthariqah, jangan sembarangan, itu sudah janji Allah. Wa allahu istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Tapi ada terusnya ayatnya, linaftinahum, agar kami mencoba mereka. Kalau sudah kaya, apakah mereka mau peduli pada anak yatim? Kalau sudah kaya, apakah peduli pada janda-janda tua? Kalau sudah kaya, apakah mau peduli kepada orang-orang mustadhafin? Itu ada linaftinahum, kata saya, nggak usah sih ada linaftinahum ini. Di dalam Al-Qur'annya ada. La asqainahum ma'an ghadaqa, harusnya begitu aja ya Allah. Tapi linaftinahum, agar kami mencoba ahli-ahli thariqah itu, orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang istiqamah di dalam thariqah. Thariqah ini syariatul Islam, kemudian bercabang menjadi thariqah menuju Allah dengan zikir biqauli la ilaha illallah wa biqauli lafzil jalalah Allah Allah. Ini ada orang yang sudah berthariqah tapi tidak istiqomah. Contohnya apa? Udah ijazah, udah talqin, nggak mau khalwat, nggak pernah suluk. Jangankan suluk yang 40 hari, yang 10 hari udah 10 tahun ijazah tarekat sama Yai Rahim, belum pernah suluk 10 hari. Piye kira-kira? Di 10 hari itu kan Yai katanya 1 hari aja 24 jam, 1 jam itu 60 menit, lama ya kan itu. Melihat istri aja, wah gimana nggak boleh sama istri kan? Kecuali istri kita mau sholat bersama, itu pun nggak boleh ngapa-ngapain. Tapi kalau istrinya nggak mau suluk, kita nggak boleh bawa-bawa istri. Itu dalam suluk begitu. Nabi Muhammad SAW bawa istri 10 hari, bukan suluk, itikaf dulu. Dari sinilah suluk itu kemudian diambil oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian kepada Sayyidina Salman Al-Farisi, kemudian sampai kepada Syekh Sulaiman Sudi, kemudian kepada Syekh Hasbullah, kepada Syekh Abdurrahman, Syekh Hasbullah, Syekh Mahfud, dan sekarang kepada Syekh Wahid Mahfud. Pak Bupati udah talqin belum? Talqin, nanti minta cuti untuk suluk. Dipanggil sama DPR kan, kemana Bupati nggak datang? Lagi suluk. Dimana di Al-Huda katanya, Masya Allah. Kata DPR, ayo kita bareng-bareng suluk semua. Masya Allah. Mana ini menteri? Di Pansus sudah datang, lagi suluk. Mantap kan ini, luar biasa. Ini kalau semua se-Indonesia, pejabatnya, presidennya, menterinya, kemudian apa ke bawah, gubernur, sekda, kemudian bupati, sekda, camat,
sekcam, lurah, suluk semua. Insya Allah nggak bakal ada korupsi. Masa iya udah suluk korupsi juga. Insya Allah itu luar biasa kalau mau suluk. Masya Allah, amin ya Allah ya Rabbal. 1 tahun kata DPR RI kita bikin 10 hari libur nasional untuk seluruh bangsa Indonesia. Sulut Thariqah Naqsabandi. Masya Allah. Malaikat ada ngantuk malaikat. Kenapa? Nggak ada kerjaan. Nggak ada yang korupsi 10 hari ini gitu. Semua pada megang tasbih, tidak boleh bergerak kecuali apa ini perlu tuh musabbihah, itu pun megang tasbih. Lidahnya dilipat ke atas, matanya terpejam, yang ada hanya Allah. Masya Allah, indah banget ini kalau begini ya Rafiq. Indonesia bertoriko. Jangan bersolawat aja. Sekarang solawat udah, waduh, lihatnya udah, Masya Allah ya. Katanya cinta kepada Nabi, betul. Salah satu ciri orang bercinta atau mencintai Rasul adalah bersolawat. Tapi dengan metode salawat zaman sekarang, Masya Allah, mulus dada para kiai-kiai. Ini sudah harus ada perhatian khusus. Kebumen bersolawat, Jateng bersolawat. Tapi gaya solawatnya sekarang kayak konser. Acaranya habis maghrib, sebelum maghrib juga pada duduk nggak sholat maghrib. Perempuan-perempuan pada joget-joget. Kalau gerakannya gerakan kayak tahlil, Allah, gitu aja sih. Ini luar biasa. Ada yang berdiri sampai muter-muter kain, muter-muter baju dan sebagainya. Nah ini harus menjadi perhatian para ulama juga para pejabat. Bagaimana caranya untuk agar mencintai Nabi dengan cara-cara yang sesuai dengan ajaran Nabi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad itu cara bersolawat, atau Allahumma salli ala Muhammad, atau dengan siada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau Thariqah Naqsabandiyah sallallahu ala Nabi Muhammad. Semua itu ada jalurnya, ada sanadnya bagaimana kita membaca sholawat. Bagaimana kita berzikir kepada Allah. Ada jalan Sayyidina Ali, ada jalan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ada al-jam'u bainahuma. Dari zaman dulu orang-orang yang berthariqah itu jarang ngomong thariqah. Ini Ibrahim ini agak marah sama saya ngomong-ngomong thariqah segala. Karena biasanya orang-orang yang ahli thariqah asli jarang ngomong thariqah kalau lagi ceramah. Ini saya ngomong begini karena yang dihaul adalah ahli thariqah yang masih hidup. Biarin aja, ini yang udah wafat aja. Kalau beliau mau sudah selamat kan. Kenapa yang ahli thariqah asli jarang ngomong thariqah? Karena memang thariqah itu seperti nasab, nggak usah diaku-aku. Saya turunan Sunan Gunung Jati, assalamualaikum. Orang baru kenalannya, baru kenalan. Saya turunan Sunan Gunung Jati. Kalau lu turunan Sunan Jati, lu mau apa? Apa langsung jadi bupati? Harus kampanye dulu. Nggak bisa, walaupun ngaku turunan Raja Kebumen zaman dulu nggak bisa kalau nggak punya partai. Betul atau tidak?
Ini Indonesia nih, Indonesia semua saja ya bisa jadi bupati. Yai pensiun jadi ketua PCNU, naik jadi bupati. Boleh kalau mau. Nanti 2029, sekarang teruskan dulu. Setuju? Kalau yang didoain nama Yai baik, jadi biasanya. Yang cinta aja sama ulama itu yang hidup, itu insya Allah barokah. Malu dia mau ngapa-ngapain, saya malu nyawain. Nah nanti kalau misalnya sudah ada para umara yang dekatnya dengan ulama, yang akan diperhatikan pertama kali adalah keulamaan. Apa keulamaan? Ya ulama dalam hatinya kalau dia punya santri hanya santri. Kadang anaknya diabaikan. Apa itu santri? Ya santri mah kobong. Bagaimana anak-anak yang gak punya duit masih bisa mondok? Itu yang dipikirkan oleh para kiai, para ulama. Saya punya guru kalau doain anaknya cuma sekali, tapi santrinya 3 kali didoain. Allahumma ij'alna wa auladana wa azwajana wa dzurriyyatina wa qurrata. Kenapa? Untuk menghilangkan di hatinya kecenderungan nomor satukan anak daripada muridnya. Jadi walaupun disebut pertama kali karena itu ajaran Nabi wa ala alihi wa sahbihi, tapi dia ingin kepada Allah bersikap adil, maka walaupun disebutnya santri itu ketiga, karena dalam ajaran Islam itu sedekah juga al-aqrab sunnah aqrab, tapi dia tidak mau, dia melawan itu. Makanya disebutinnya setelah anak, tapi anak sebutin sekali, murid 3 kali. Jadi menuruti ajaran Rasul, kalau kamu mau sedekah yang lebih dekat kan begitu. Tapi dia saking sayangnya kepada santri menyebutin santrinya 3 kali. Inilah jiwa-jiwa para ulama pewaris Kanjeng. Karena pewaris Kanjeng Nabi itu bukan keturunannya, tapi adalah orang yang mengambil ilmu dari Kanjeng Nabi. Siapa? Dia adalah para ulama. Itu kalau keturunan asli. Keturunan asli itu bukan pewaris Nabi, apalagi yang palsu, yang sudah dimasukin ke laboratorium itu. Itulah sebagai komentar. Mudah-mudahan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mursyid kita al-maghfurlah Yai Mahfud bin Rasulullah, Allah tempatkan di tempat yang mulia. Allah terima segala amal baiknya. Allah ampuni segala kesalahan-kesalahannya. Kita lanjutkan nanti dalam season tanya jawab. Wallahu wal muwaffiqu ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahya al-islam wa bi ulumil ulama wa ahya al-ummata bi wahdatil ulama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi akhyar. Ulama Allah yang saya hormati dan saya muliakan, Al-Akhas Romo Kiai Haji